Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan profesionalisme guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesionalis dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang keguruan, pembelajaran, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang pembelajar dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, pembelajar profesional adalah orang yang mendidik dan terlatih dengan baik, yang memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Yang pertama adalah aspek-aspek kompetensi guru profesional. Dalam buku yang ditulis oleh Mulyasa, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup 4 aspek. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dalam kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan pembimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi yang keempat, kompetensi nasional, kompetensi sosial. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dalam bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah tugas guru profesional. Tugas guru sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat dibebaskan ke dalam 4 kemampuan, yakni yang pertama, merencanakan program belajar mengajar. Sebelum membuat perencanaan belajar mengajar, guru terlebih dahulu harus mengetahui arti dan tujuan perencanaan tersebut dan menguasai secara teoritis dan praktis unsur-unsur yang terdapat dalam perencanaan belajar mengajar. Yang kedua adalah menguasai bahan belajar. Kemampuan menguasai bahan pelajaran sebagai bahan integral dari proses belajar mengajar jangan dianggap pelengkap bagi profesi guru. Guru yang bertaraf profesional penuh mutlak harus menguasai bahan yang diajarkannya. Penguasaan bahan pelajaran ternyata memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Artinya, makin tinggi penguasaan bahan pelajaran oleh guru, maka semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai siswa. Yang ketiga adalah menilai kemajuan proses belajar mengajar. Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang dicapai siswa mereka, baik secara ilmiatif, observatif, maupun secara struktural objektif. Penilaian secara ilmiatif observatif dilakukan dengan pengamatan yang harus terus-menerus tentang perubahan dan kemajuan yang dicapai siswa. Sedangkan penilaian secara struktural objektif berhubungan dengan pemberian skor, angka, atau nilai yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa. Yang terakhir adalah kriteria guru profesional. Yang pertama, kemampuan profesional mencakup pertama, penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya itu. Yang kedua,
penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. Yang ketiga, penguasaan proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa. Yang kedua, kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya sebagai guru. Yang ketiga, kemampuan personal pribadi atau mencakup pertama, penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Yang kedua, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai dianut oleh seorang guru. Yang ketiga, penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi siswanya.